Pemirsa, penugasan prajurit TNI untuk menjaga kantor kejaksaan menuai sorotan banyak pihak. Meski dianggap bagian dari kerjasama TNI dan Kejaksaan Agung, kebijakan itu dinilai tidak sesuai dengan prinsip kehadiran militer sebagai alat pertahanan negara. Bertambah lagi tugas prajurit TNI, yakni menjaga seluruh kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Tugas ini tertuang dalam telegram Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto pada 6 Mei 2025, yang berisi perintah mengerahkan personil dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana, menegaskan bahwa substansi surat tersebut berkaitan dengan kerjasama pengamanan di lingkungan institusi kejaksaan. Sebenarnya kegiatan pengamanan ini sudah berlangsung sebelumnya dalam konteks hubungan antar satuan. Yang akan dilaksanakan ke depan adalah adanya kerjasama pengamanan secara institusi sejalan dengan adanya struktur Jaksa Agung Pidana Militer di Kejaksaan. Sehingga kehadiran unsur pengamanan dari TNI merupakan bagian dari dukungan terhadap struktur yang ada dan diatur secara hierarkis. Senada dengan itu, Kejaksaan Agung membantah pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia merupakan bentuk intervensi penanganan kasus. Pengamanan dilakukan karena Kejagung merupakan objek vital negara. Murni bahwa TNI dengan MOU yang kita miliki, salah satu butirnya itu adalah bahwa TNI dapat memberikan bantuan dukungan terhadap pelaksanaan tugas fungsi dari kejaksaan. Dan kita juga memberikan dukungan bantuan terhadap TNI dalam bentuk lain. Ya, jadi ini bentuk kerjasamanya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah TNI masih memiliki kewenangan dalam konteks pengamanan selain pertahanan? Nah, kalau kita mengacu ke Undang-Undang TNI itu, ya di pasal 7 kalau tidak salah di ayat 2 itu tegas dinyatakan bahwa TNI dapat memberikan dukungan bantuan pengamanan terhadap aset-aset atau objek vital strategis. Pengerahan prajurit untuk mengamankan kejaksaan ini mendapat beragam penolakan dari kelompok sipil. Peneliti senior imparsial Al-Araf menilai perintah Panglima TNI agar prajurit menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Konstitusi. Situasi dan kondisi masih dalam situasi normal, tidak dalam situasi kondisi darurat militer ataupun dalam situasi darurat sipil gitu. Apa yang terjadi di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia hari ini kondisinya masih situasi normal, tidak dalam situasi darurat sipil atau darurat militer, sehingga tidak diperlukan militer untuk menjaga keamanan di Kejati atau Kejari. Ini sesuatu yang berlebihan dan bertentangan secara hukum. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menilai penjagaan tersebut merupakan hal yang dianggap biasa. Para yang menjaga itu hanya bertugas menjaga, dan ini sudah berlangsung lama loh, sejak zaman COVID tahun 2021 sudah ada di Kejaksaan Agung, juga di Kejaksaan Tinggi DKI sudah ada 2 orang 3 orang yang ikut berjaga begitu, dan karena tentara maka diperbolehkan membawa senjata laras panjang dan tidak ada pengerahan. Dan ketika ada demonstrasi di Kejaksaan Agung itu juga tidak ikut menjaga loh TNI itu hanya menjaga di dalam kantor yang terutama di Pitsus misalnya. Kejaksaan Agung meminta publik tidak risau dengan pengamanan dari TNI. Sebab sebelum Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung sudah dijaga oleh tentara dari 6 bulan lalu. Pengamanan ini merupakan kerjasama antara TNI dan Kejagung yang sudah terjalin lama. 2 institusi itu dipastikan semakin mesra. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.